Mungkin yang lain bisa di-mute ya. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada yang berbahagia ini kita akan menyidangkan proposal saudara Habib Sultan Akbar NIM 17105020069 dengan judul orientasi keagamaan komunitas Barongsai Kelenteng Hobyo dalam berpartisipasi pada acara padusan di Masjid Jami Kampung Kauman Wonosari, Wonosobo ya. Baik, hadir pada kesempatan kali ini yang kami hormati Bapak Dr. Roni Ismail. Kemudian ada juga pembahas kali ini Habib Sultan Gofirin sudah hadir ya. Ion, nah Ion itu siapa ini? M. Fahrul Rozi ya. Ya, Baik, kami berikan waktu kira-kira 7 menit kepada Habib Sultan membahas terkait proposal Anda ya. Jadi singkat, padat, jelas ya. Baik, kami persilahkan Mas Habib. Monggo. Bisa share juga bisa materinya. Habib mau share screen dah? Belum, Pak. Oh iya, silakan. Oke, langsung saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dian dan juga Pak Roni yang ke depan selaku sebagai pembimbing skripsi saya. Semoga bisa mengantarkan menjadi lebih sempurna skripsi saya. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan ya untuk menjadi pembahas pada pagi hari ini. Dan mungkin nanti saya juga minta bagaimana saran ataupun bagaimana bagusnya calon skripsi saya, semoga untuk menjadi lebih baik ke depannya seperti itu. Oke, langsung saja. Di sini saya mengangkat tema ataupun judul yaitu orientasi keagamaan komunitas Barongsai Kelenteng Hobyo dalam berpartisipasi pada acara padusan di Masjid Jami Al-Mansur, Kampung Kauman, Wonosobo. Jadi langsung saja ke latar belakang mengapa saya mengangkat calon skripsi ini, yaitu di mana saya melihat ada beberapa memang skripsi yang sudah membahas tentang bagaimana kesenian dari agama lain berpartisipasi, tapi belum condong ataupun menerapkan bagaimana orientasi beragamanya gitu ya, belum ada. Maka di sini saya melihat celah untuk bisa membahas tentang orientasi sikap keberagamaan antara Konghucu dengan umat Islam itu melalui kesenian barongsai itu tadi ya, dengan padusan yang ada di Kampung Kauman Wonosobo. Dan mungkin dari situ ada hal menarik bagaimana saya mengangkat hal tersebut, karena melihat Indonesia ini kan negara yang plural gitu ya, memiliki keberagamaan yang banyak ataupun suku, budaya, dan segala macam yang perlu kita ketahui bagaimana kekayaannya itu. Dan saya di sini tertarik membahas ini, bagaimana nanti saya akan menjelaskan tentang kedepannya, ataupun nanti setelah saya disetujui bagaimana proposal ini, nanti saya akan melakukan penelitian lebih lanjut. Nah, di sini saya mengangkat proposal ini itu belajar dari berbagai
macam implementasi ya sebuah toleransi yang ada di negeri ini. Jadi penulis tertarik untuk memaparkan hasil dari penelitian implementasi sebuah toleransi yang telah dibangun dan dijaga oleh segenap pengurus Masjid Al-Mansur yang ada di Kampung Kauman, kampung saya di sana. Yaitu tradisi padusan, di mana tradisi ini semakin unik serta menarik saat kegiatan tersebut berlangsung. Jadi mereka selalu mengkawal bagaimana kemeriahan aksi komunitas barongsai ini dengan jamaat Kelenteng Hogobio itu di acara padusan yang ada di Masjid Jami Kampung Kauman Al-Mansur Wonosobo itu. Kemudian untuk rumusan masalahnya sendiri ada 3 ya, saya mengangkat rumusan masalah itu nanti bagaimana bentuk toleransinya antara komunitas barongsai itu sendiri itu, kemudian terus nanti bagaimana sudut pandangnya umat Islam yang ada di kampung tersebut terhadap toleransi itu tersebut, terus juga nanti sebaliknya bagaimana orientasi sikap dan perilaku jamaat Konghucu sudut pandangnya terhadap padusan tersebut gitu. Jadi itu ya. Kemudian untuk kerangka teorinya sendiri saya menggunakan teorinya Raymond ya, juga nanti dilengkapi oleh Alford gitu. Jadi karena beliau ini kan kalau setahu saya yang mengembangkan teori tentang orientasi sikap dan beragama itu sendiri. Itu. Kemudian nanti untuk sistematika pembahasannya, nanti pertama mungkin ini tadi ya bab 1 tentang pendahuluan, kemudian kerangka teori dan segala macam ini, dan juga nanti di bab keduanya saya membahas tentang bagaimana sejarahnya ataupun bagaimana segi geografinya yang ada di Kampung Kauman itu sendiri, kemudian nanti sejarahnya barongsai juga mungkin nanti gitu yang keseniannya sejarahnya masuk ke Indonesia, ataupun ketika barongsainya ini mau bekerja sama dengan panitia takmir Masjid Al-Mansur. Kemudian nanti yang bab ketiga membahas tentang bagaimana toleransinya ya di dalam kampung Kauman itu, jadi interaksinya ataupun segala macam. Terus keempat nanti membahas tentang bagaimana orientasi keagamaan kampung Kauman dalam konteks partisipasi dalam padusannya itu gitu, beserta dengan Masjid Jami Al-Mansur. Terus yang terakhir nanti bab 5 yakni tentang kesimpulan gitu ya, kesimpulan dan penutup. Mungkin itu saja Bapak Ibu, karena waktunya terbatas, nanti lebih banyak saya membutuhkan bagaimana masukan-masukannya dari teman-teman ataupun Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Habib yang berbahagia pada kesempatan kali ini. Oke, baik. Yang akan membahas, monggo siapa dulu yang sudah siap? Wah, ini pengikutnya banyak ini. Halo Bu. Duduki Allah, Masya Allah. Aduh. Maaf, Iya, Bu. Bu Firin atau Ananda Hidayat Dirham? Siapa dulu? Halo, monggo. ada yang lain? Saya duluan, Bu. Oke, baik. Dibuka videonya ya ketika memberi komentar. Oke, baik Bu, sebentar Bu. Kecuali kalau memang tinggal kurang mendukung. Kalau misalnya Rambutmu sudah berapa meter itu, Mbak Firin? Sudah 2 semester, Mbak. Oh iya. Oke, terima kasih atas waktunya. Yang pertama saya melihat ini pada halaman pertama ada judul. Ada nomor. Seharusnya kan tidak ada. Kemudian di tahun itu ada salah penulisan di 2021. Selanjutnya di halaman 3 kalau tidak salah. Halaman 3 itu di samping footnote angka 4 itu apa itu?
D. Dalamnya itu tidak huruf kapital awalannya. Satu lagi, setahu saya satu paragraf itu maksimal 14 baris. Ini di halaman 2 dan 3 itu ada satu paragraf yang lebih dari 14 baris. Oke, sekian Bu. Tata tulis ya, baik. Itu juga Iya penting Bu. ya. 25% hasil tulisan itu ya, nilainya ada di penulisan ya, 25%. Baik, selanjutnya. Bu Firin sudah ya. Atau saya tunjuk ya? Oke, baik dari atas. Ananda Hidayatullah. Oke, halo ya. Saya cuman tanya sedikit aja Bu. Baik. Soalnya telat tadi Bu. Mungkin cuman tanya menariknya dari judul jenengan itu apa? Menariknya, kemudian mengapa jenengan kok mengambil teori tersebut, tidak mengambil teori yang lain? Mungkin cuman itu sih Bu, pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya. Menariknya di mana, kemudian kenapa pakai teori itu ya? Oke, baik. Selanjutnya. Dirham ACC, monggo. Mas Dirham, halo. ACC. Hadir Bu. Oke, sehat ya. Mungkin untuk pertanyaannya masih belum tahu apa yang ditanyakan. Soalnya tadi saya joinnya terlambat. Tapi sudah baca proposalnya? Ya, Sudah membaca proposalnya toh? belum ini juga Bu, belum juga soalnya tadi baru dikabarin sama Mas Habibnya. Nah, monggo. Loh, kok di-mute? Nggak jadi. Oke, baik. Nggak punya ide. Oke, baik. Ion, monggo. Halo, Ion. Iya, Bu. Ya. Hadir. Foto, penasaran saya. Sebentar, Bu. Iya. Dibuka videonya. Ya, Bu. Oh, alah, kamu ya. Monggo. Yeah. Untuk saya terima kasih atas waktunya. Di sini saya mencoba untuk melihat judul yang mengapa mengambil judul orientasi dari pergabungan makna acara barongsai dengan padusan itu ya. Dan namanya padusan. Apa yang menarik sehingga kok bisa ambil itu? Mungkin hampir sama dengan Mas Ananda. Terus kemudian apa yang menjadi titik ketertarikan Mas ambil kayak gitu? Apa itu karena dekat dengan tempat Mas atau ada sesuatu di situ? Mungkin itu aja sih Bu. Terima kasih. Oke, baik. Ya. Silakan selanjutnya. Terakhir, Fahru Rozi. Aduh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mas. Ini Bas Habib Sultan.
Mungkin saya mau mendengar tentang penjelasan masalah teori, Mas. Itu kira-kira gambaran sedikit hubungannya sama judulnya itu gimana, Mas? Mungkin itu aja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Monggo, silakan dijawab. Oke. Terima kasih teman-teman atas responnya. Dan akan kembali saya respon ya. Pertama mungkin dari yang terakhir dulu, Mas Rozi ini ya, tentang penjelasannya gitu terkait teori dan hubungannya dengan judul gitu. Ya, kalau hubungannya teori dengan judul ini jelas ya. Jadi teori yang saya ambilkan Raymond dan juga Alcott dan beliau ini khusus ataupun sering membahas tentang bagaimana orientasi keagamaan itu, khususnya Alcott itu yang mengembangkan ya, dan juga Raymond itu tentang psikologi agama itu banyak membahas. Jadi saya kaitkan dengan judul tersebut gitu ya. Kemudian yang kedua saya menjawab Mas Ion ini ya, dan Mas Ion ini hampir sama dengan Mas Ananda ya, pertanyaannya mengapa mengambil judul tersebut dan apa yang menarik dan apa yang menjadi titik ketertarikan. Ya, pertama saya tertarik mengambil judul ini ya karena benar tadi selain saya itu ya dekat ya dengan rumah saya ataupun dan juga sebentar lagi kan hampir Ramadan dan momennya pas, walaupun ini sebenarnya sudah saya ancang-ancang jauh-jauh gitu ya, dan juga sangat berhubungan dengan studi agama-agama gitu ya. Dan yang ketiga itu belum pernah ada yang membahas tentang bagaimana sikap orientasi kesenian barongsai saat berkolaborasi ataupun ikut meramaikan padusan yang ada di masjid itu ya. Itu, dan kemudian Mas Ahmad ya, untuk Mas Ahmad ya terima kasih atas masukannya, nanti akan saya perbaiki keputusannya untuk agar supaya lebih sempurna. Mungkin itu teman-teman. Terima kasih. Oke, baik. Silakan, Mas. Mas Habib. Iya, Bu. Ya, monggo. Sudah? Sudah. Oke, baik. Bentar, ini malah banyak yang jawab. Oke, terkait judul Anda ya. Bentar, ini malah filenya tertutup. Bentar. Di mana grup kita? Sebentar, Pak. Grupnya apa ini? Terlalu banyak masuk. Pro Habib. Ya. Oke, baik. Terkait judul orientasi keagamaan gitu ya. Sebenarnya udah banyak sekali penelitian yang menggunakan teori ini ya, terkait komunitas barongsai kelenteng. Nah, saya mau bertanya, apakah Anda sudah mencoba searching berapa tulisan terkait komunitas kelenteng ini, barongsai? Apakah ada tulisan lain gitu? Ya, kalau saya jawab. Jadi kalau terkait barongsai ada, Bu, tapi mereka membahas tentang hanya sejarahnya, terus mungkin dari sisi antropologi ya. Jadi sejarah ataupun antropologi dari barongsai itu sendiri. Jadi di situ dijelaskan
kemudian ada juga yang membahas tapi tidak dengan orientasi gitu keagamaannya. Ya, Ada 2 kalau nggak salah. ada 2. Jadi perbedaannya karena yang itu antropologi gitu ya. Ya, Bu. Terus yang satu? Kalau yang satu hampir sama sih sejarah, tapi lebih ke apa ya? Tapi belum menyentuh ke orientasi keagamaannya. Oke, jadi Anda ambil itu ya. Ya. Oke. Berapa orang di komunitas itu? Kalau di komunitas sendiri ini kan satu kelompok biasanya bisa sampai 20-30 orang ya yang memainkan itu. Tapi di sini nanti yang lebih ya apa namanya dalami ataupun nanti saya wawancarai ya mungkin tokoh-tokohnya yang di kelenteng atau yang panitia yang menyelenggarakan gitu ya Bu. Nah itu mungkin nanti juga tokoh-tokoh dari Islam sendiri gitu. Oke, yang dari Islam berapa? Yang menjadi panitia. Ya menjadi panitia mungkin kalau yang saya tahu itu yang pernah saya juga wawancarai itu ada dua. Tapi nanti mungkin kan saya mau terjun lagi terus nanti saya saya dalami gitu nanti saya tanyakan lebih jauh. Oke. Baik. Itu ya pertanyaannya. Kemudian latar belakang tadi teman-teman juga sudah memberikan masukan ya sedikit terkait tata tulis, kemudian kenapa Anda tertarik ini. Ini sudah Anda tuliskan di paling bawah ini ya, terkait toleransi ya. Nah, itu bagus juga ya, karena sepertinya saya baru melihat ini, skripsi yang model demikian ya. Jadi kayaknya baru Anda ya. Kemudian rumusannya, bagaimana bentuk toleransi antar komunitas barongsai. Oke, komunitas barongsai kalau bisa konsisten ya, tulisannya gede semua gitu. Maksudnya toleransi, bentuk toleransi pakai teori siapa gitu loh. Kok ada bentuknya. Kenapa pakai kata bentuk? Bagaimana bentuk toleransi? Saya pikirkan dulu, kenapa pakai bentuk ini? Bentuknya kotak, persegi, atau apa gitu ya? Maksudnya bagaimana? Bagaimana wujud toleransi atau apa? Kenapa pakai kata-kata bentuk? Ya mungkin bahasa lain. Apa kira-kira? Pelaksanaan. Kenapa pakai bentuk? Nah, itu nanti Anda harus jeli ya menggunakan kata-kata seperti ini karena secara akademik apa yang ditulis itu Anda harus paham. Kenapa pakai bentuk? Jangan-jangan nanti ada berimbas pada teori bentuk toleransi misalnya. Toleransinya bentuk apa gitu ya. Kemudian bagaimana sudut pandang masyarakat Muslim dengan hadis. Sudut pandang maksudnya gimana? Mungkin nanti tanggapannya ataupun perannya umat Muslim itu yang di Kampung Kauman terhadap adanya barongsai itu gitu Bu. Kata-kata ya kok langsung di bawah ini yang nomor 3 ini. Mungkin ini saran ya. Sudah mewakili tulisan kamu. Bagaimana orientasi keagamaan masyarakat. Anda hanya orientasi toh. Kenapa jawabannya 3 pertanyaannya? Bagaimana orientasi sikap dan perilaku? Iya ini untuk menerangkannya. Dalam judul Anda hanya menuliskan orientasi loh, nggak ada sikap dan perilakunya loh. Oh iya. Nah, perlu Anda sebutkan di atas apa keberagamaan atau apa gitu yang menunjukkan
3 komponen itu ada, ataukah ini di apa ya istilahnya? Oke lah, nomor 1 bagaimana wujud toleransi. Nanti kan dalam itu mungkin ya, cuman yang kedua kali nanti dipikirkan lagi, ataukah langsung bagaimana orientasi di sana, kemudian bagaimana sikapnya, bagaimana perilaku gitu kan, sehingga nanti judulnya akan berubah gitu ya. Ya, Kemudian manfaat nanti dengan Pak Roni ya, yang ahli, beliau dalam psikologi agama, sehingga jenengan nanti bisa konsultasi pada beliau, enaknya di mana. Kemudian, lah ini kok barongsai tidak konsisten ya, pakai B kecil atau besar gitu. Ya. Perlu dilihat dulu. Kemudian skripsi 2, bedaannya dengan kamu, nah tadi. Penelitian jenengan. jauhan. Baik. Itu ya. Tinjau pustaka peneliti tulis menjadi perlu untuk penelitian tentang bagaimana sikap, karena belum ada. Oke, Iya. baik. Kemudian karena teori saya mau lihat. Iya kan teorinya orientasi sikap perilaku dalam judul belum muncul. Dalam ini Rama Yulis ya. Anda pakai teorinya apa? Ya sudah, evolusian sudah betul ya. Oke, sebetulnya itu sederhana ya. ya, Ya. Mungkin judulnya nanti akan ada istilahnya orientasi sikap perilaku sehingga nyambung di dalam. Kemudian sampel, sumber data, jenisnya apa ini? Lapangan, oke. Berapa orang yang diwawancari kira-kira? Pemainnya, barongsai atau pengurus masjidnya atau seperti apa? Siapa yang akan ditanya? dua belah pihak, panitia barongsai ataupun panitia dari padusan itu sendiri, dan kemudian nanti tokoh masyarakat. Apakah tradisi itu dilakukan terus atau hanya Ya, setiap tahun. Setiap tahun ya. Oh, setiap tahun. Apakah Anda pernah melihat secara langsung acara itu? Ya, itu apa namanya, komunitas barongsai itu menyambut padusan itu sudah sejak saya kecil, Bu. Jadi saya memang dari kecil itu selalu melihat itu hal yang menarik banget gitu ya. Tapi setelah saya masuk di apa namanya, sebelum masuk ke SAA ini, terus saya melihat apa namanya, artinya menarik kalau suatu saat saya bisa meneliti hal tersebut, ternyata karena di sini ada apa namanya ya, semacam toleransi gitu ya, dan juga panitia yang keren, dan juga ternyata panitianya ini sendiri, Mas Haki itu beliau lulusan apa namanya, perbanding agama dulu, Bu. Gitu ya, ternyata dia pengaruhnya besar kok, ternyata lulusan SAA sehingga bisa membuat berwarna ya kehidupan gitu kan dengan adanya itu. Cuman apakah pengaruhnya terhadap perilaku, apakah terus yang ikut ini menjadi toleran atau bagaimana gitu loh Mas. Mungkin jika Anda menunjukkan begitu, wah bagus sekali. Jika nanti hasilnya demikian gitu ya. Arahnya gitu. Atau ternyata itu alumni SAA gitu toh. Anda sebutkan demikian. Kemudian teknik analisis data perlu ditambah dan juga margin kanan kiri, oke, nah, gitu ya. Anda perlu melihat buku wajibnya. Apa buku wajib ketika membuat proposal? Pedomannya itu, Bu. Nah, dibaca lagi ya. Ya, Bu. Pintas. Ya, itu sudah tak share di grup loh. Lama sekali. Awal saya jadi kaprodi, saya membentuk grup itu dan saya share beberapa buku paling awal. Ada buku apa-apa yang penting untuk mahasiswa saya share pada pertemuan pertama. Jadi masih ingat ketika saya menjabat tanggal 3 Septemberan lah gitu ya. 31 September 2000. Oh, sesuai ya Bu ya, orang TNT ya? Iya, waduh masih lama sih. Saya merasa tinggal maknyik ya, ternyata masih lama. Oke gitu ya. Jadi diusahakan buku wajibnya. Melihat di sini adakah polusian mana?
Kok kenapa? Oh, ada invitation to psikologi. Psikologinya memang tulisannya demikian ya? Oh iya. Oke. Nah, ini ada yang salah. Baik, saya rasa cukup ya. Nanti kepada beliau, Bapak Roni Ismail sepenuhnya. Ini saya hanya masukkan sedikit ya. Yang banyak nanti dengan Pak Roni ya. Baik, saya serahkan kepada beliau, monggo Pak. Baik, makasih Bu Kaprodi, Bu Profesor Dia Nur Ana. Amin. Ya Allah, ya Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa ketemu teman-teman ya, sudah lama. Habib Sultan, Ion ini udah lulus Budian kemarin ya? Iya betul. Triwiono bukan? Iono, Iya. saya yang uji. SKPI sampai 45, Masya Allah ini. Luar biasa, 45. Nah, gitu ya. Dirham ACC ini orang Poliwali, ini saya masih ingat, saya pernah ke sana ya. Gofirin, Rozi. Rozi gimana skripsimu? Sudah seminar Rozi? Belum mau bimbingan. Belum seminar. Lah, konsultasi sejak lama. Oke. Ananda Hidayat juga segera semua ya. Pokoknya tidak ada harapan dari Budian kecuali kalian bisa lulus dengan cepat, lulus dengan baik. Itu aja. Terima kasih kalian ke Budian, Kak Prodi, ke dosen-dosen itu lulus baik dan cepat ya. Oke, Habib, selamat ya, Anda sudah seminar ya, satu langkah. Pertama, tadi dari Budian masalah teknik penulisan, bagaimana mengutip, bagaimana menulis rujukan, footnote, daftar pustaka itu sudah nggak urusan dengan saya ya, Habib. Saya nggak akan baca in detail, itu urusan Anda. Kalau bagus berarti nilainya akan bagus nanti oleh penguji. Kalau tidak bagus ya akan mengurangi nilai. Saya sudah nggak urusan ya. Saya urusannya dengan konten. Itu yang teknis dan tadi sudah di ini sama Gofirin ya, Mas. Iya. Oke. Tentang konten, Mas. Yang pertama, Anda itu mau meneliti orientasi beragama apa toleransi beragama tuh, Mas? Saya inginnya sih orientasi, Pak. Tapi mungkin itu juga secara garis besar kan ada toleransinya mungkin ya, Pak. Isinya kok toleransi. Rumusan masalahnya toleransi. Ya toh? Di latar belakang masalah belum ada, Mas. Mas Sultan, Habib apa Sultan panggilannya? Boleh Habib, boleh Sultan, Pak. Habib ya. Mas Habib belum menyinggung tentang orientasi beragama toh? Oh iya, Pak. Padahal proposal itulah pintu masuk Anda penelitian. Menarik tidaknya penelitian ini diawali dari proposal ini. Oke. Nah, yang menonjol toleransinya loh, Mas. Apakah memang ingin menghubungkan implikasi orientasi beragama terhadap toleransi? Itu lain, oke? Lain. Saya memang pernah menulis artikel. Anda sudah baca belum? Konsep toleransi dalam psikologi, tinjauan orientasi beragama di religi. Sudah? Oh iya, Pak. Bukunya baca atau belum? yang Jurnal. Oh, jurnal. Itu dari skripsi lain. Gimana? Baru lihat sekilas dari skripsi lain, Pak, penjelasannya. Iya, kalau ingin menghubungkan itu konsep toleransi dalam psikologi. Tapi Anda kan tidak ke situ arahnya, tidak menghubungkan. Mungkin maksudnya begitu ya, nanti dilihat lagi. Karena itu latar belakang masalah Mas Habib itu harus diperbaiki betul ya. Latar belakang masalah Mas Habib, bukan latar belakang penulisan. Artinya di latar belakang itu ada masalah penelitian, ada research problem. Tadi Mas Hidayatullah bertanya apa yang menarik dari riset ini, proposal ini. Mas Ion nanya mengapa mengambil tema ini. Apa yang menarik? Kemudian juga latar belakang masalah disinggung. Artinya Mas, kami sebagai reader, sebagai pembaca, belum menemukan research problemnya. Belum menemukan sebagai pembaca ya.
Ya, Apalagi penguji loh Mas Habib nanti. Detail. Nah, Ya. belum menemukan masalah. Arti pentingnya ngapain toh meneliti ini? Ya jawabannya bukan karena dirimu kecil dari sana, dekat di sana, itu persoalanmu, bukan persoalan kami, bukan persoalan akademik. Yang harus dijawab itu persoalan akademik. Gimana caranya? Saya ngasih solusi ya Mas Habib. Mas Habib bisa bertanya dengan pertanyaan kawan-kawan itu, dengan pertanyaan saya. Ngapain toh? Bukan ngapain. Mengapa saya tertarik meneliti ini? Secara akademik. Coba kalau ditanya nanti, dan itu akan ditanya sampai ujian Mas Habib. Mengapa Anda meneliti ini? Satu. Iya, Pak. Satu. Mengapa Anda Gimana, Pak? tertarik meneliti ini secara akademik? Bukan karena dekat rumah. Bukan karena di situ ya. calon istri. Ya karena ada hal menarik Pak yang Iya, apa yang sempat menarik? dibahas oleh Ada hal menarik. Yang menarik apa? Ada hal menarik. yang menarik di situ ini Pak, orientasinya situ yang berjalan di situ Pak, Apa? antara Orientasi beragama itu apa tuh menurut Alpot Habib? Orientasi terus. ya apa namanya berlakunya keagamaan. Beda, orientasi dengan sikap beda, apalagi dengan perilaku. Jangan menurut kamu, menurut Alport, menurut psikologi. Apa orientasi beragama? Atau jenisnya deh? Jenis orientasi beragama menurut Alport? Ada jenis-jenisnya, Ada 8 apa 5? 3, Pancasila itu. Piye, Bib? Itu teori dasarnya. Anda belum menemukan mengapa menarik, dan bahkan Anda tidak tahu orientasi beragama Alport apa. 2, Habib. Iya, ada 2. Apa? Jenisnya ada. Ntar saya cari Pak. Wah, kacau. Udah. Ya Pak ya. Udah. Inisialnya. Sudah bikin proposalnya masih dicari tipologinya. Intrinsik, ekstrinsik. Lupa. Intrinsik dan ekstrinsik. Ya. Macam mana ini? Nah, kembali ke pertanyaan awal. Ada ini toleransinya, apa yang dipahami bukan orientasinya. Apa yang menarik dari penelitian Anda itu? 1, apa? 2, apa? Mungkin Anda menyebut-nyebut toleransinya toh. Ada toleransi dalam pelaksanaan Ya, Pak. itu. 2, apa? Misalnya 3. Kamu punya jawaban 3. Nah, itulah Habib dan teman-teman yang menjadi paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga. Masalah penelitian itu muncul di awal. Gak usah bertele-tele, kata Dirham. Cukup 1 tele aja. Habib ya. Mulai dari situ, kamu bertanya lagi secara akademik, mengapa saya tertarik meneliti ini? Bukan ada yang menarik. Ya, 1, 2, 3. Nah, 3 jawabanmu ini itu menjadi paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga. Cari rujukan bukunya, jurnalnya. Oke, Pak. Oke, baru setelah 3 paragraf awal yang masalah penelitian itu. Jadi masalah penelitian itu sudah nendang di awal. Shockingnya sudah kerasa. Tidak usah banyak-banyak, tidak usah 4 lembar, 8 lembar. 2 lembar, 3 lembar. 2 halaman itu sudah cukup. Nah, setelah masalah penelitian Anda ini, kalau di sini jelas, nanti kerumusan masalahnya jelas Mas Habib. Apa yang diinginkan? Ya. Kamu di mana sekarang? Kamu di mana, rumah, Pak? Pak. Ke Jogja lah, ketemu langsung sama saya ya. Nah, ketemu langsung supaya ini. Nah, setelah itu baru Anda singgungkan dengan teori yang akan Anda gunakan. Tentang orientasi kah, orientasi beragama. Tanpa menyebut teori boleh, tapi sudah kerasa teorinya sudah di latar belakang masalah itu. Itu Mas, ya. Nah, baru yang lain-lainnya tentang
barongsainya, tentang pelaksanaannya. Nah, itu kita rekonstruksi ya. Kalau saya lihat di punya Anda itu belum kelihatan masalahnya, Mas. Apalagi kalau langsung ke latar belakang masalah ya, sini nggak ada. Udah lihat Mas Habib? Ya toh? Paragraf pertama apa kamu bahas? Gendut-gendut ini paragrafnya kata ini. Negara Indonesia merupakan salah contoh negara kepulauan. Iya, nggak usah kamu sebutkan, semua orang tahu. Nggak usah cantumkan di sini. Nggak ada hubungannya dengan penelitian Anda. Dengan demikian Indonesia memperlihatkan bagaimana kekhususan. Nggak ada hubungannya ini. Nggak penting. Gitu? Langsung aja ke masalah tadi. Wah, paragraf ini gendut. Sudah sejak lama masyarakat desa hingga perkotaan yang selalu menerapkan harmonisasi umat beragama. Iya. Mana orientasi beragamanya? Gak ada. Das. Paragraf 4. Mana ini? Ini ya, belajar dari berbagai macam implementasi toleransi yang ada ini, Mas. Ini penelitian toleransi ini. Oke. Gak ada toleransinya plus. Baru ini rumusan masalah. Bagaimana bentuk toleransi? Toleransi meneh. Oke. Bagaimana sudut pandang? Wah, jadi masalah nanti di ujian. Sama Budian aja udah ditanya. Apa maksudnya sudut pandang ini? Fokus saja kalau mau orientasi toh. Kalau mau sikap dan perilaku beragama semuanya. Kalau mau orientasi saja berarti pertanyaannya orientasi saja. Ini dia. Oke, gitu ya. Nanti kita rekonstruksi. So, paragraf awal itu di latar belakang masalah memunculkan masalah-masalah yang menggelitikmu secara akademik apa toh? Ada dosen yang mengatakan kegelisahan akademik, ada yang mengatakan masalah penelitian, ada yang mengatakan problem penelitian, ada yang mengatakan research problem, ya macam-macam. Pokoknya itulah riset. Nah, kalau itu sudah terumuskan di latar belakang masalah, maka gampang dirimu dan teman-teman merumuskan ini latar belakang. Itu ya. Jadi latar belakang masalah nggak bahas, belum ada penelitian ini, nggak bahas itu di tujuan pustaka, Mas Habib. Oke, tujuan penelitian ya pasti menyesuaikan ya. Tujuan pustaka berapa ini ya? 10 lah minimal. Gampang sekali sekarang kan. Oke. Baik, kerangka teori langsung saja. Orientasi beragamanya Alpot, ada bukunya gampang. Ada 2 gini. Itulah yang akan digunakan peneliti. Oke, tadi tinjauan pustaka sudah ya. Bagaimana kamu berbeda dengan penelitian sebelumnya. Oke. Metode penelitian, jenis penelitian ini. Oke. Pendekatannya nomor 2 ya. Pendekatan psikologi agama menggunakan ini. Jadi nomor 2 ini. Pendekatan penelitian. Supaya kalau ada penguji nanya dari ilmu lain, kamu sudah kunci. Pendekatan penelitian saya psikologi gitu. Terminologinya mungkin berbeda, teorinya mungkin berbeda gitu. Oke. Ya, ketemu langsung akan lebih ada progres, Mas. Walaupun populasi sampel ini nanti aja di tinjauan pustaka ini. Di metode penelitian bagian teknik pengumpulan data. Oh iya, Pak. Yang diwawancara itu siapa? Kenapa memilih itu toh? Kenapa memilih orang-orang itu? Keterwakilan apa dan lain-lain? Nah, di sini kan observasi untuk apa? Iya, oke lah ada definisi, tapi untuk apa di masjid itu? Ini udah ya. Wawancara dengan siapa? Untuk menjawab rumusan masalah apa? Dokumentasi untuk apa? Dan untuk menjawab masalah apa? Toh? Mengumpulkan data apa? Ya, pendekatan di sini udah ada ya. Sip. Oke, poin-poinnya itu ya, Mas. Memang nanti akan ada sedikit cukup waktu untuk diskusi tentang bab 1 ini. Karena kalau bab 1 sudah selesai, baru kita bisa lari sekali itu. Kalau bab 1 latar belakang masalahnya sudah jelas, clear, apa yang mau diteliti, fokusnya apa,
relevan tidak dengan tema keilmuannya, teorinya, harus selaras, seia sekata, tidak ada dusta antara judul atau tema, latar belakang masalah, pendekatan penelitian, sama kerangka teori. Itu lari nanti, tinggal nyusun interview guide, sudah kumpulkan data atau informasi, Anda analisis, selesai sebelum Lebaran. Baik, itu Budian poin-poin intinya, nanti in detail kita akan ketemu langsung ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Roni atas pejangannya. Dicatat ya Mas Habib ya. Sampun Bu. Jadi perlu ada penajaman kira-kira apa yang ingin kamu ungkap gitu kan. Tadi ada kata-kata apakah toleransi ataukah orientasi gitu kan. Ataukah mungkin dalam orientasi ini intinya ketoleransi. Nah itu toh. Kemudian jangan lupa Anda tulis sesuatu, tulisan apapun, tapi harus dipertanggungjawabkan. Jangan sampai nanti pembimbing itu sebagai editor gitu ya Mas. Eman-eman beliau hanya sebagai tukang edit. Harusnya ke intinya kira-kira apa-apa. Jadi tulisan itu sudah selesai ke kamu gitu ya. Baik. Jadi eman-eman kalau dosen kok hanya ngedit, ternyata lupa akan kontennya gitu ya. Baik, kira-kira berapa bulan selesai Mas Habib? Itu yang sering saya tanya. 4 bulan selesai ya? 3 bulan? Ya kalau 2 bulan? ikut Pak Ya sebenarnya mana? 1 bulan. Berapa? kalau ikut Pak yang lain. Habis Lebaran ya selesai. Oh, habis Lebaran. Oke lah. Ini kapan tuh barongsai itu dilakukan, pada kapan? Waktunya? Biasanya H-1, misalnya nanti itu udah sholat tarawih gitu. Padusan ya. Oh, pas ini ya waktunya ya. Pas. Anda pilih gitu ya. Oke, baik. Tidak sabar nanti melihat hasilnya ya Pak Roni dan teman-teman sekalian, tetap semangat ya. Direkam ya. Iya, langkah pertama sudah Anda lalui, langkah berikutnya ketemu Anda di sidang munakosah. Teman-teman juga segera menyusul juga ya. Baik, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih nggih. Teman-teman sekalian ya. Sehat semua.